Cuma harapan kami dengan ketidakhadiran Bumi Asih di sini dari pihak direksi yang kebetulan waktu itu sudah berjanji sama kami mau hadir, ternyata mungkin dalam ada hal-hal tertentu, unsur-unsur apa, tapi yang menurut kami mungkin ada suatu ini tidak terlepas dari politis. Tapi apapun itu, ketidakhadiran mereka di sini kami bisa maklumi, dan kami juga kemarin sudah sharing dengan Pak Juli untuk bisa diadakan pertemuan ulang. Dan pihak Jakarta waktu itu juga akan mencoba mencari waktu yang tepat untuk bisa pertemuan ini kita adakan. Nah, mungkin dalam hal ini juga sedikit penekanan kepada pihak Pemko dalam hal ini. Acara hari ini kebetulan kemarin juga para PNS SKPD dipanggil oleh pimpinan mereka. Mereka diwanti-wanti untuk tidak menghadiri pertemuan ini. Jadi mereka tidak diwanti-wanti, dan apabila mereka hadir pada hari ini maka mereka akan diberikan sanksi. Ini yang kami dengar, sehingga ketidakhadiran mereka di sini kita bisa maklum, karena bagaimanapun juga ya secara kedinasan atau secara apa ya mereka mungkin ada hal-hal tertentu yang harus mereka pikirkan. Nah, mungkin itu sedikit dulu Pak, mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin kita sharing aja. Cuma karena pada dasarnya ketimpangan-ketimpangan yang kita jumpai di sini, mungkin juga kita juga nggak bisa lemparkan kepada Pak Juli, karena Pak Juli mungkin secara mendetail dalam masalah ini juga tidak kurang memahami. Tapi semoga kehadiran Pak Juli di sini kami memberikan apresiasi karena merupakan mewakili daripada Bumi Asih, dan kami juga sangat sangat berbangga karena kami dihargai. Mungkin demikian sedikit itu dari saya. Nanti kita secara dialog aja lah ya. Nah, mungkin demikian, terlebih terkurang mohon maaf bila terhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak kami, orang tua kami Pak Supri Farial, anggota DPRD Provinsi Kepri yang telah sudi hadir dalam pertemuan ini. Kami sangat mengapresiasi sekali atas perhatian Pak Supri ya, yang didampingi oleh perwakilan dari Bumi Asih Cabang Batam. Kemudian kita juga barusan hadir dari salah seorang guru ya, guru Pak Suryadi ya, Pak Ferry ya. Kemudian terima kasih juga untuk menindaklanjuti dan menambah apa yang disampaikan Pak Soeharto tadi. Memang begitu adanya kondisi hari ini, tidak kita sangka-sangka. Persiapan kita memang dari awal sudah akan dilakukan, besoknya akan dilakukan hearing pada hari Selasa hearing. Kemudian saya coba hadir di hearing itu, memang saya dalam kondisi terlambat, tapi saya tidak punya hak bicara di sana karena saya bukan pihak yang diundang di dalam hearing. Hearing tersebut diusulkan oleh LSM Madani Pak ya. Kemudian dari cabang Batam juga kemarin hadir. Sudah berjalan hearingnya, cuman saya spontanitas kemarin karena saya merasa saya mengerti juga persoalan ini dan kita sudah ke Jakarta ketemu dengan Dirut, sehingga saya dengan spontanitas, dengan memberanikan diri saya interupsi di ruangan hearing, tapi tidak ditanggapi. Nah, dari perjalanan hearing itu, karena dari pihak yang mengajukan hearing meminta untuk hearing selanjutnya diundang direktur utama, maka pada saat di hearing itu juga saya sempat nyeletuk bahwa kalau memang mau ketemu dengan Dirut, kita sudah siapkan jadwal hari Kamis tanggal 10 jam 10 di PH Hotel. Nah, kemudian ada dijawab oleh pimpinan sidang bahwa mereka secara pribadi tidak bisa hadir, tapi kalau secara institusi ada undangan masuk, mereka didisposisikan oleh pimpinan DPRD, maka mereka akan hadir. Tapi kenyataan juga hari ini nggak hadir. Kemudian ada perubahan jadwal. Sebelum ada perubahan jadwal, sore setelah hearing, sorenya hari Selasa sore, saya dapat informasi dari direksi Pak Boyke bahwa hari Rabu itu utusan dari Pemko datang ke Bumi Asih Jaya Pusat untuk melakukan pertemuan. Jadi setelah hearing besoknya ada pertemuan di Jakarta dari Pemko. Nah, sampai hari itu juga saya belum dapat informasi bahwa
Dirut tidak bisa datang ke Batam. Jadi bahkan Pak Boyke minta tolong kalau undangan yang belum sampai sudah dikirim, tolong kita di-fax-kan undangannya. Malam itu juga jam 6:30 saya langsung fax ke Bumi Asih Jaya, dan fax itu ditunggu oleh Pak Boyke, dan dia kasih jawaban lewat telepon bahwa fax sudah diterima, dan dia masih memastikan bahwa akan hadir. Nah ternyata pada hari Rabu kemarin pagi saya ditelepon oleh Pak Juli, beliau ini dapat informasi dari Jakarta bahwa Dirut dan direksi tidak bisa hadir pada hari ini, pada hari Kamis, karena ada undangan mendadak dari Departemen Keuangan dengan jadwal pertemuan antara Pemko Batam dengan Dirut Bumi Asih Jaya, sehingga tidak bisa diwakili. Akhirnya Dirut tidak bisa hadir pada acara hari ini. Jadi berhubung karena Pak Yuli juga memang sebelumnya memang sudah ada di Batam dengan tugas dari pusat untuk keliling Indonesia, tapi tugasnya tidak kapasitas untuk menghadiri acara hari ini, tapi untuk memang tugas yang lain. Tapi karena Dirut dan direksi tidak bisa hadir, maka dimintalah kepada Pak Yuli untuk menghadiri acara hari ini sebagai pihak yang mewakili kantor pusat. Jadi kapasitas Pak Yuli di sini hanya sedikit memberikan apa yang beliau ketahui tentang persoalan ini, kemudian menerima masukan dari PNS yang akan dibawakan ke Jakarta nanti. Jadi sifatnya kehadiran Pak Yuli hari ini seperti itu. Nah kami merasa, saya dengan Pak Swasta merasa bahwa ketidakhadiran Dirut hari ini memang sudah disetting. Kami indikasinya ke sana, sudah disetting. Pertama kita sudah dicuri start. Kita sudah jadwalkan jadwal hari, kita sudah kirimkan undangan per SMS dan undangan resmi ke Pemko, ke DPRD, ke Jakarta, bahwa kita hari ini ada pertemuan tripartit mengundang Pemko Batam, perwakilan PNS, dan pihak dari Bumi Asih Jaya. Oke. Nah, selamat datang Pak dari Pemko ya Pak. Baik, terima kasih. Mas kebetulan dari pihak Pemko juga baru hadir, diwakili oleh Pak Malik ya, Kabak Keuangan. Ya, terima kasih Pak Malik atas kehadirannya. Kami kira tadi dari perwakilan Pemko tidak ada yang mewakili Pak, jadi kami tetap jalan karena ini memang jadwal sudah kita jadwalkan dari awal di jauh-jauh hari. Baiklah. Ini kita lanjutkan saja Pak Malik. Jadi sedikit kita rewet ke belakang bahwa jadwal pertemuan ini sudah kita jadwalkan jauh-jauh hari. Memang bahkan ini jadwal pertemuan ini kita jadwalkan memang sejak dari Jakarta. Pada saat kami hadir tanggal 10 Desember 2012, pada saat kami berkunjung ke kantor pusat Bumi Asih Jaya, tujuan kami ke sana adalah meminta klarifikasi atas persoalan asuransi PNS Batam di Bumi Asih Jaya yang membuat PNS resah, yang katanya ada pemutusan sepihak, ada katanya PNS Bumi Asih pilot. Karena memang kita dari Facebooker Indonesia Wajah Batam mendapat pengaduan dari beberapa PNS, maka ini kita tindak lanjuti pada saat kita berkunjung Jakarta. Nah, pada saat kita pertemuan dengan direksi, di situ kita mendapatkan penjelasan bagaimana duduk persoalannya. Cuman ini kami saja yang tahu, teman kami ada dokumentasi berupa video dan kami videokan apa jawaban daripada direktur utama. Nah, akhirnya pada saat pertemuan itu pihak direktur utama meminta kepada kita, kalau memang Facebooker Indonesia sudah menghandle masalah ini, sudah membantu PNS, tolong kita dibantu untuk memediasikan pertemuan antara Bumi Asih Jakarta dengan PNS dan Pemko Batam, dengan dimediasi oleh, difasilitasi oleh Wajah Batam. Oke Pak, kami siap, kami bilang begitu. Pulang dari sini kita akan jadwalkan. Nah ini awal dari kita menjadwalkan pertemuan ini. Nah setelah kita cari hari-hari yang pas dengan waktu, akhirnya kita tentukan tanggal 10 Januari kita adakan rapat tripartit yang mengundang pihak perwakilan dari Pemko Batam, perwakilan PNS, dan dari pihak Bumi Asih Jakarta, Dirut.
Nah, mungkin karena beberapa hal kendala-kendala yang terjadi yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa sehingga hari ini pertemuan hari ini Dirut tidak bisa hadir. Dengan pertama adalah adanya jadwal mendadak dari Departemen Keuangan yang memang harus dihadiri oleh Direktur Utama dan Direksi, tidak bisa diwakili. Ini untuk membahas juga masalah antara Bu Miati dengan Pemko Batam terkait masalah asuransi PNS. Itu yang agenda yang akan didapatkan hari ini, pagi ini di Departemen Keuangan. Karena kemarin sore juga dari pihak Pemko Batam sudah melakukan pertemuan secara intensif dengan Dirut di kantor pusat Jakarta. Kita juga dapat informasi seperti itu. Sehingga pihak Dirut menyampaikan mohon maaf kepada kita semua bahwa hari ini mereka tidak bisa hadir. Tapi walaupun demikian mereka telah memundur Pak Yuli sebagai perwakilan dari pusat, ya Pak Yuli ya. Nah, tujuan kami dari Wajah Batam untuk melakukan kegiatan agenda hari ini adalah tidak lain. Pertama, kami sangat prihatin dengan keresahan PNS yang merasa mereka itu selalu tidak mendapatkan informasi yang pasti dari pemerintah kota terkait masalah asuransi yang ada di Bumi Asih Jaya. Sementara mereka juga berharap mungkin dengan adanya kepastian itu mereka bisa berharap ada pencairan atau bagaimana kelanjutan dari asuransi yang ada di Bumi Asih Jaya. Nah, kebetulan hari ini juga ada dari Pemko Pak Malik. Mungkin kita berharap tadinya kami berharap dengan adanya kehadiran Dirut itu kita akan mengkonfrontir. Sebenarnya tujuan kami mengkonfrontir karena isu yang berkembang itu dari Pemko mengatakan bahwa Bumi Asih udah pilot, gitu. Bumi Asih pilot. Sementara jawaban dari Dirut kepada kami pada saat pertemuan di Jakarta bahwa Bumi Asih tidak pilot. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah perusahaan ketika dia dinyatakan pilot itu berdasarkan putusan pengadilan dan itu diekspos di media. Jadi semua kita tahu bahwa perusahaan itu sudah pilot. Tapi sejauh ini memang Bumi Asih belum pilot. Cuman Bumi Asih dalam kondisi krisis modal mungkin ya, dalam pengawasan pemerintah, sehingga dalam waktu 3 tahun mereka tidak boleh jualan. Dalam artian mereka tidak boleh mencari nasabah baru. Tapi operasional kantor di cabang-cabang seluruh Indonesia tetap operasi untuk melaksanakan pelayanan terhadap nasabah, pelayanan klaim terhadap nasabah. Nah, informasinya juga bahwa untuk menyehatkan kembali keuangan asuransi, sudah ada beberapa investor yang akan masuk ke Bumi Asih untuk menyediakan dana tegak, cuman belum ada keputusan, maka masih ada pembahasan yang intensif sehingga belum menghasilkan sebuah keputusan bahwa mereka jadi untuk berinvestasi di Bumi Asih Jaya. Nah, dalam kondisi mereka sedang mengupayakan investor, tiba-tiba Pemko mengajukan pemutusan kontrak. Nah, ini yang menjadi ini. Kemudian informasi yang kami dapat juga bahwa dari salah seorang pejabat Pemko Batam mengatakan bahwa dana ada sekitar 57 miliar di Bank BNI yang dipakai oleh Bumi Asih Jaya diputar untuk kepentingan bisnis Bumi Asih Jaya. Sementara hasil klarifikasi kami di Jakarta bahwa uang yang 57 miliar itu tidak berada di kas Bumi Asih Jaya dan itu tidak bisa mereka manfaatkan. Nah, ini makanya supaya ini tidak simpang siur, makanya kita agendakan acara hari ini. Supaya apa? Supaya ketika informasi yang disampaikan oleh Pemko seperti ini, kemudian ada Bumi Asih akan langsung diklarifikasi. Jadi kita tahu persoalan sebenarnya itu seperti apa dengan kehadirannya Dirut. Tapi dengan tidak hadirnya Dirut, ya memang kemarin hasil komunikasi Dirut minta kita diagendakan ulang, dijadwalkan ulang untuk pertemuan sehingga Dirut bisa hadir. Dalam artian setelah pertemuan ini tidak ada pertemuan lagi, tapi Dirut mengatakan melalui Pak Boyke selaku Dewan Direksi mengatakan, Bung Eldian tolong tetap dilaksanakan pertemuan hari Kamis tanggal 10
klien kita Pak Yudi, tapi tolong diagendakan lagi pertemuan dengan kami sehingga masalahnya bisa clear gitu. Karena mungkin dari Pemko juga kalau hari ini dibatalkan, kita berharap undangannya Pemko itu Pak Wali yang hadir, karena yang dari Bumi Asih yang kita undang itu adalah Dirut.